Di balik pandemi berkepanjangan tahun 2020, polemik Undang-Undang Cipta Kerja bergejolak. DPR telah mengetuk palu. RUU Cipta Kerja disahkan pada sidang paripurna 5 Oktober di Gedung Parlemen. Dari 9 fraksi DPR, 7 fraksi, PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, P3, dan PAN menyetujui. Namun sidang tidak sepenuhnya berjalan mulus karena PKS dan Demokrat tidak setuju dengan pengesahan. Bahkan Partai Demokrat walk out dari ruang sidang. Terkait pengesahan undang-undang ini diwarnai unjuk rasa massa buruh di sejumlah daerah di Indonesia. Massa buruh kecewa atas sikap DPR RI dan pemerintah yang dituding abai dan tidak berpihak pada kepentingan kaum kecil. Kekesalan mereka ditambah dengan maraknya berita bohong atau hoax yang beredar tentang isi Undang-Undang Cipta Kerja. Tuntutan-tuntutan dari para pekerja dan juga tuntutan-tuntutan dari para pengusaha. Namun tuntutan-tuntutan itu tidak bisa kami penuhi semua karena kami ingin menciptakan keseimbangan. Jadi ada titik temu mencoba menurunkan nilai-nilai tuntutannya sehingga dirumuskanlah formulasi yang kita rumuskan hari ini. Cuman ketika hal ini disahkan dan mendapatkan respon publik, pertama kami curiga itu berdasarkan informasi melalui media sosial yang banyak hoaxnya, yang banyak tidak sesuai dengan fakta lapangannya. Karena praktis apa yang dipersoalkan itu memang sebagian besar itu tidak benar. Ada satu yang hampir benar, contoh uang pesangon, tetapi uang pesangon bagi yang PHK ya, bukan uang pensiun, bukan jaminan hari tua, uang pesangon. Tentu para pekerja tidak mau di PHK, kami pun ingin berharap pengusaha tidak semena-mena mem-PHK. Pesangon bagi PHK, diinformasikan, disebarluaskan bahwa pesangon dihapus. Itu tidak benar. Bahwa pesangon dikurangi itu iya. Karena undang-undang existing, pesangon bagi PHK itu 32 kali gaji. Fakta di lapangan itu tidak berjalan, Mbak. Hanya 70% yang melaksanakannya. Artinya apa? Hak pekerjanya hilang. Perusahaannya lari kemana, entah kemana, karena kolaps. Maka dicarikan formulasi berapa mampunya pengusaha yang rasional. Pengusaha mintanya 17. Tapi dalam forum tripartit pemerintah meminta pengusaha harus naik jadi 19. Ini kan masih jauh dari 32 ke 19. Untuk mendekatkannya pemerintah intervensi melalui jaminan kehilangan pekerjaan sebanyak 6 kali gaji. Kalau di total 25. Tapi ini memang lebih sedikit dari yang ketentuan existing, tetapi ini bakal operasional. Haknya buruh dapat kompensasi 19 gaji, 6 kalinya difasilitasi pemerintah, pelatihan meningkatkan kemampuan, skill, mendapat uang insentif, dan mendapatkan fasilitasi pekerjaan. Sehingga buruh yang baru saja di PHK, pekerja yang baru saja di PHK, dia bisa mendapatkan pekerjaan lain dengan fasilitas pemerintah. Mana tempatnya? Ya sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki oleh pekerja. Hanya satu persoalan itu saya kira terkait dengan pesangon. Sisanya tidak ada ketentuan yang diubah. Contoh, mengenai syarat-syarat PHK itu masih mengacu pada ketentuan undang-undang existing, tidak ada yang berubah. Terus disebut lagi ada kontrak seumur hidup. Kata siapa? Karena di sini kita atur ada PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, itu yang kontrak-kontrak itu nanti dibatasi masanya itu nanti di peraturan pemerintah, dan juga perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Yang waktu tidak tertentu ini kan tetap gitu. Pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang dilakukan tergesa-gesa, pindah dari satu hotel ke hotel lain, sudah disepakati dirubah lagi, kemudian juga ada live stream itu hanya sinetronnya, tanda petik, sinetronnya. Tapi sesungguhnya dalam jeda-jeda live stream itulah diputuskan, baru setelah masuk habis jeda baru ada keputusan. Masyarakat nggak lihat transparansi itu. Nah tadi saya bilang ada 7 isu yang sangat krusial yang sudah diputuskan, merugikan semuanya kaum buruh. Kalau yang 3 isu tadi ya, yang PHK, sanksi pidana dan satu lagi TKA, sekali lagi kalau benar informasinya itu nanti kita lihat pasal demi pasalnya, apakah benar sesuai Undang-Undang 13. Kalau tidak, kami tolak.
Nah, yang 7 udah pasti kami tolak adalah satu, UMK bersyarat. Tidak ada itu UMK bersyarat. Kami tidak setuju. Bisa-bisa kembali pada rezim upah murah. Di undang-undang yang lama tidak ada istilah bersyarat. Karena ini diatur dalam peraturan pemerintah, degradasi. Dan UMSK dihilangkan sektoral industri. Bagaimana mungkin pabrik sepatu kecil, pabrik sendal jepit sama dengan Freeport upah minimumnya. Pabrik Toyota sama dengan pabrik baju upah minimumnya. Nggak masuk akal. Maka konvensi ILO memberikan ruang yang disebut UMSK. Dan ini dihilangkan. Nggak ada sama rasa. Toyota, Freeport, perbankan, elektronik, itu capital industry. Yaitu padat modal. Nggak mungkin sama dengan labor industry. Kalau sama, kasihan dong nanti labor industry. Karena nanti pekerja-pekerja di capital industry, di padat modal akan berjuang setinggi-tingginya upahnya. Iya. Oke, baik. Yang menjadi menarik sebenarnya yang tadi Anda sampaikan di awal kaitannya sama upah atau pesangon. Artinya masukan yang cukup diterima adalah masukan dari pengusaha begitu yang memang mampu hanya sekitar 17 kali gaji. Kemudian dinaikkan menjadi 19 dan muncul angka 25 gaji dari 32 kali upah yang memang seharusnya begitu ya diberikan kepada para buruh. Menurut buruh ini masih terlalu jauh sebenarnya antara 25 kali dengan 32 begitu. Pertimbangannya seperti apa Pak Baidowi? Karena kalau menurut buruh masih terlalu jauh sebenarnya pengurangan ini. Iya, seperti kayak saya sampaikan, tidak 100% aspirasi dari pekerja kita terima, dapat kita perjuangkan. Juga tidak 100% aspirasi dari pengusaha kita terima. Kita carikan jalan tengah, supaya ini operasional, Mbak. Faktanya, banyak buruh, banyak pekerja di PHK itu tidak mendapat pesangon. Karena apa? Terlalu berat. 32 kali gaji itu sangat berat. Tidak bisa jalan, perusahaannya hilang entah kemana. Yang ada berdasarkan penjelasan dari pemerintah, ini data dari Kemenaker, itu hanya 7% yang jalan. Kan kasihan buruhnya. Hanya 7% yang jalan. Nah, dengan skema yang baru, tingkat kemampuan pengusahanya bayarnya sekian, ada intervensi dari pemerintah untuk memfasilitasi melalui jaminan kehilangan pekerjaan. Yang iurannya itu ditanggung BPJS Ketenagakerjaan dan APBN. Awalnya pemerintah menginginkan JKP itu ditanggung oleh pembayar iuran. Kita tidak terima, kita tidak mau kalau masih dibebankan kepada pekerja. Kita menginginkan JKP itu ditanggung pemerintah. Artinya ini ada penyesuaian terhadap kondisi yang ada di lapangan, begitu ya sebenarnya? Ya pasti, apalagi kita pandemi COVID seperti ini, gitu kan. Terus kemudian yang kita lihat, nanti dengan skema 19 kali gaji itu, dia dapatkan, dan 6 kalinya melalui kompensasi melalui JKP. Misalkan dia dilatih kemampuan skillnya, siapa yang nggak mau? Pasti maulah kemampuannya ditambah, diberi insentif, uang gitu kan, uang hidup. Terus uang untuk hidup lah, bukan uang hidup ya, uang untuk hidup. Kemudian diberi fasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Nah, sekarang sudah dapat diatur 32, tidak jalan dan tidak mendapatkan pekerjaan baru. Ini kan celaka 2 kali kalau begitu. Kaitannya kalau juga ini kan tidak. Baik, kaitannya juga dengan penerapan sistem kontrak dan alih daya. Tadi Anda juga sudah sempat menyampaikan hal tersebut begitu ya, kaitannya dengan kontrak waktu tertentu. Ada kekhawatiran dari para buruh akan kehilangan jaminan-jaminan yang selama ini sudah didapatkan begitu. Apakah memang demikian kenyataannya Pak Baidowi? Jadi begini, draft awal itu memang kompensasi terhadap pekerja paruh waktu itu hanya dibatasi yang bekerja minimal 1 tahun. Tapi kami DPR tidak mau. Jangan 1 tahun, berapapun dia bekerja, kompensasinya dihitung masa waktunya. Dan jaminan pekerjaan, perjanjian waktu tertentu itu semakin rigid dan semakin detail diatur. Terus jaminan hari tua, jaminan itu bagi pekerja yang bersifat tetap itu ya tidak ada masalah. Nah sekarang begini, kalau ternyata misalkan bagi yang kita atur ini, bagi pekerjaan-pekerjaan tertentu itu yang hanya boleh dilakukan melalui PKWT. Contoh ya, pekerjaan yang sifatnya temporel. Misalkan kami mendapatkan bekerja di bidang konstruksi, menggarap perbaikan jalan dan jembatan. Itu kan tidak permanen pekerjaannya, tetapi temporer. Beda halnya dengan pekerjaan yang sifatnya jangka panjang, lama, itu harus
karyawan tetap. Ya, kalau saya misalkan punya pekerjaan dalam 1 tahun, gitu kan, mengerjakan sebuah pekerjaan, ordernya 1 tahun, kan tidak fair. Pekerja saya angkat seumur hidup misalkan, kan tidak fair. Uang dari mana? Pekerjaan saya hanya 1 tahun menggarap jembatan dan jalan. Nah, kira-kira seperti itu. Itu salah satu contoh, dan contoh yang lain banyak. Terus terkait alih daya, itu perusahaan harus bertanggung jawab terhadap hak-hak pekerja. Tidak bisa dia lepas begitu saja kepada yang penting saya dapat untung, pekerja ini saya lepas. Nggak boleh begitu. Dia harus tetap bertanggung jawab atas kesejahteraan maupun perlindungan pada pekerja gitu. Baik, kalau kaitannya dengan tenaga kerja asing, Pak Baidowi, ini juga menjadi salah satu kekhawatiran sebenarnya akan menyingkirkan tenaga-tenaga kerja yang ada di Indonesia dengan kemunculan para tenaga kerja asing. Adakah aturan yang berbeda sebenarnya yang mengatur hal tersebut? Ya, terima kasih. Saya sudah diingatkan. Ini juga hoax yang sangat keterlaluan menurut saya. Seolah-olah tidak ada pengaturan tenaga kerja asing sehingga terkesan tenaga kerja asing itu bebas masuk sebebas-bebasnya. Padahal tidak. Semuanya kembali kepada ketentuan lama bahwa tenaga kerja asing diperbolehkan apabila ada hal-hal tertentu dan waktu tertentu yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang diduduki. Jadi dia harus, kalau tenaga kerja asing harus memiliki kualifikasi, memiliki waktu dan kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Yang kedua, setiap pemberi kerja itu wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing. Dan perseorangan tidak boleh mempekerjakan TKA. Ini kan sama dengan ketentuan yang lama, tidak ada yang diubah. Artinya regulasi dari pemerintah tetap akan dijalankan begitu seperti yang terjadi saat ini. Wajib dong. Ini kan bunyi undang-undang. Dan keputusan kami waktu itu terkait tenaga kerja asing, terkait dampak putusan MK, tidak boleh ada yang diubah, harus disesuaikan dengan norma yang ada. Kedua-dua orang nanti padat karya. Nah itu satu. Yang kedua adalah pesangon dikurangi kok. Apanya yang distorsi? Nggak ada yang distorsi. 32 bulan upah dikurangi menjadi 25 bulan upah. Itu pun masih dipertanyakan. 6 bulan upah yang dibayar pemerintah melalui BPJS tenaga kerjaan mau bikin bangkrut BPJS. BPJS di seluruh dunia, kan tadi saya bilang saya ILO governing body, pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Badan ILO berkantor di Jenewa. Seluruh dunia nggak ada yang namanya sistem jaminan sosial badan penyelenggaranya itu nggak bayar iuran dikasih benefit, nggak ada. Oke, melalui APBN. Ingat nggak kasus PBI? Itu kan melalui APBN juga, analoginya BPJS Kesehatan. Kan bangkrut itu, BPJS Kesehatan nggak bisa bayar rumah sakit. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Menteri Keuangan? Naikin iuran. Dengan demikian, ini mau bangkrutin BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, undang-undang ini dibuat untuk tidak bisa dilaksanakan. Nggak ada yang distorsi. Yang ketiga, tenaga kontrak PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup. Kalau undang-undang yang lama, ada batas kontrak 1-2 tahun, kontrak 2 tahun, kontrak 3 1 tahun, maksimal 5 tahun. Kalau memang dibutuhkan, perusahaan harus angkat karya tetap, nggak boleh kontrak lagi. Jadi ada kepastian kerja. Sedangkan kalau nggak diterima ya berarti dia keluar. Nah hari ini nggak ada yang distorsi. Indonesia Bicara Spesial Kaleidoskop 2020 akan kembali dengan jalannya pilkada serentak di tengah pandemi. Tetaplah bersama kami.